ini bersama-sama. Joshua pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-11. Kita baca kuat-kuat dua-duanya. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu lagi. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Semuanya lebih kuat. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Katakan amin. Alasannya ketiga, saudara, mengapa kita mengasihi Tuhan? Demi nyawa kita, demi keselamatan jiwa kita. Bertekunlah mengasihi Tuhan. Saudaraku, Joshua mengasihi orang Israel untuk berpegang erat pada Tuhan dan mengasihi dia dengan tekun sebagaimana Tuhan mengasihi mereka. Baca nanti ayat Ulangan 7:13. Harta yang paling mahal dalam hidup kita adalah jiwa kita. Matius 16:26 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Maka demi jiwa kita, demi nyawa kita, marilah kita bertekun untuk mengasihi Tuhan, sebab Tuhan berkuasa untuk melemparkan kita ke dalam api neraka. Tuhanlah yang mempunyai jiwa kita. Dan yang kedua, alasan untuk mengasihi Tuhan supaya jangan kita terkutuk. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama. Dapat Bapak Ibu Saudara? Dua-duanya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Semua. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Sekali lagi. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Perkataan terkutuk di Alkitab Perjanjian Baru itu jarang kali keluar. Saya sudah baca Alkitab ini berkali-kali. Tetapi dalam hal mengasihi Tuhan ini Paulus menulis, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Jadi saudaraku, inilah alasan mengapa kita harus mengasihi Tuhan, supaya jangan terkutuk. Katakan amin. Kita sudah dilepaskan Tuhan dari kutuk. Saya bersaksi, saudara, kutuk dosa menimpa keluarga kami, saudaraku, adalah kutuk yang mengerikan. Saudara tahu, sebentar lagi saudara dengar, 5 mamak saya bersaudara, 3 laki-laki, 2 perempuan. Abangnya paling tua juga sakit jiwa kayak mamak saya. Adiknya saudara perempuan gak sakit jiwa, tapi dia istri kedua. Lalu dia punya persoalan, gantung diri di balik pintu rumahnya, mati. Lalu tulang saya Syapuran paling kecil punya anak 8. Anaknya paling tua sakit jiwa lagi, minum racun, mati di pintu rumahnya. Lalu dia punya anak 3, 2 sakit jiwa. Lalu 2-2 ini sudah mati, tinggal 1 lagi. Saudara mungkin bertanya, bagaimana dengan Ibu Esther? Saudaraku, katakanlah ini garis keturunan kami. Dan di sini saya terima Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Kutuk itu putus. Katakan amin. Maka saya tidak akan pernah kapan pun kena. Katakan amin. Sudah diputuskan. Siapa yang memutuskannya? Tuhan Yesus. Dia sudah terkutuk. Kenapa kami dua-dua terkutuk? Dengan kata lain, Yesus menggantikan saya. Demikian kutuk dosa dalam keluarga saudara. Saya tidak tahu apa itu, tapi begitu kita terima Yesus, maka kutuk dosa saudara putus. Keturunan saudara gak akan kena, anak saudara gak akan kena. Katakan amin. Tapi bisa lagi terkutuk kalau tidak mengasihi Yesus. Ngapain kita cintakan lagi kutuk? Dan itu sebabnya tidak ada pilihan lain. Mari kita mengasihi Tuhan. Katakan angkat tangan saudara, Tuhan Yesus, aku mengasihimu dengan segenap hatiku
agar kita semua mengasihi Tuhan dengan tulus. Kadang-kala ancaman seperti itu perlu agar kita takut. Ketakutan yang kudus adalah teman yang sangat baik bagi iman maupun hidup yang kudus. Jadi sangat baik jika orang Kristen takut jatuh ke dalam kutukan. Siapakah yang terkena kutukan? Orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Siapakah yang menghujat Kristus? Berarti tidak mengakui ajarannya, meremehkannya, menghina ketetapan-ketetapannya, atau melalui kesombongan ilmu dan pengetahuan manusia merendahkan wahyu-wahyu Tuhan. Orang-orang yang mengaku Kristen dengan menghina Kristus dan memberontak dari Dia membawa kehancuran yang teramat mengerikan atas diri mereka sendiri. Sebab terkutuklah orang yang tidak mempunyai kasih yang kudus dan tulus terhadap Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang sering menyebut nama Yesus dengan mulutnya, tetapi tidak betul-betul mengasihi Dia dalam hati dan juga tidak mau agar Kristus memerintah dalam hidupnya. Lukas 19 ayat 27. Lukas 19 ayatnya yang ke-27. Mari kita baca. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mata. Tidak seorang pun benar-benar mengasihi Tuhan jika ia tidak mencintai hukum-hukumnya dan memelihara perintahnya. Ada banyak orang yang namanya saja Kristen, tapi tidak mengasihi Tuhan Yesus dengan tulus. Padahal Tuhan Yesus telah mengasihi kita dan memberi dirinya bagi kita. Terkutuklah ia, Maranatha, kata 1 Korintus 16 tadi. Biarlah ia berada di bawah kutuk yang paling berat dan mengerikan. Maranatha adalah bahasa Arab yang berarti Tuhan datang. Tuhan yang tidak kita kasihi itu dalam batin dan di dalam kenyataan tidak kita sukai akan datang untuk melaksanakan penghakiman. Orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan Yesus Kristus pasti binasa tanpa obat penawar. Pertanyaannya, maukah kita semua mengasihi Tuhan Yesus? Kurang banyak. Maukah kita mengasihi Tuhan Yesus? Ayat terakhir, Wahyu pasal 2. Ayatnya yang keempat dan kelima. Tuhan berkata pada sidang di Efesus. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bagaimana kasih yang semula ini, Bapak Ibu Saudara? Oh, baru-baru kita selamat, kurang cepat rasanya hari Minggu, betul? Lalu kita duduk paling depan, lalu kita nyanyi air mata berlinang-linang, lalu selonggo persembahan. Kita tidak mau persembahannya yang lusuh. Kita sediakan mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu yang baru, betul? Itu kasih muda-muda. Di mana sekarang? Setiap kali kita berdoa menangis, kapan air mata saudara terakhir turun jatuh ketika menyembah Tuhan? Atau udah kering? Lalu kita lihat keluarga kita belum lahir baru, kita lihat jiwa-jiwa belum lahir baru, kita serang, kita terobos, kita bersaksi, kita bawa kebaktian minggu. Di mana itu sekarang? Kalau nggak ada lagi hari ini, jujur aja lah kepada Tuhan, berkering kasih Tuhan bilang, minta nanti dipulihkan. Satu cuma namanya. Lalu apa Tuhan bilang saudara? Sederhana saja. Ayat 5 kita baca sama-sama. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya kau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula kau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki biarmu dari tempatnya jika engkau tidak. Kalau saudara selama ini merasa kasih saudara dingin pada Tuhan, hari ini mintalah dipulihkan. Adakah saudara diberkati oleh firman ini? Ada yang sakit hati sayang? Kalau ada, saya minta maaf. Tuhan Yesus memberkati. Sama berdiri. Mari. Jangan terus saudara bayangkan harga 100.000 dan itu salam sama Ibu Esther. Gak usah bayangkan 100.000. Gak usah bayangkan harga 50.000. Gak selalu uang.
Nah, saya bersyukur gembala saudara memberikan contoh yang baik. Saya nanti bilang sama Pak Gembala, Pak Moses sendiri, ada minuman tersedia di situ, kayaknya kecil, ya kan? Itulah kasih. Saya heran ada orang pindah dari sini, katanya penyembahannya nggak enak. Saya nangis sepanjang ibadah, merasakan penyembahan yang luar biasa. Amin. Heran kali saya orang bisa keluar dari sini. Kasihnya itu murni loh, masih terasa alami, nggak ditukang-tukangi, terasa. Jadi kalau saudara di sini pun kalian nggak puas sayang, carilah seluruh gereja, nggak akan puas. Pindah lagi ya nanti itu. Nyata di sini hadirat Tuhan, amin. Haleluya. Secara kira malah itu pun bukan dari aku, dari Ibenus. Tapi itu gambaran kasih. Saya mau buat nanti jadi tinggi. Memang ada Spencer, tapi lebih nyata seperti ini. Haleluya. Jadi bukan harus ukurannya. Mobil lah baru betul-betul terasa. Oh, Ustaz gede aja yang milik aku lah. Enggak sayang, kecil, 1 biji permen. Saudara, ketika orang lain cerita, mau berkeluh kesah dia, kita perhatikan, kita lihat matanya, itu kasih. Kita salam dia, kita lihat matanya, itu kasih. Ada orang sambil nyalak matanya tak kemana-mana. Saudaraku, kami dilatih 30 tahun lebih. Lihat kataku kalau ngomong, kata Ibu Munting. Nah itu bagus. Kalau salah lihat matanya. Amin. Haleluya. Suami cerita, istri lihat mata suami. Jangan sambil kerja, iya Pak ya. Oh iya. Langsung begitu ya. Lihat matanya Bu. Waktu pacaran dulu kan kalian lihat matanya kalau dia cerita. Kenapa sekarang bisa berubah? Suami kalau istri keluh kesah, lihat matanya, udah cukup, gak usah kasih jawab apa-apa. Haleluya. Itu satu contoh kasih sederhana. Amin. Jadi kasih bukanlah kasih kalau belum terasa. Itu sebabnya mari kita mengasihi dengan perbuatan. Haleluya. Kasih bukanlah kasih jika kasih itu tidak dapat dirasakan. Tuhan pernah ngajari saya, entah ini benar atau enggak. Tuhan bilang begini, Esther, perkataan kasih, kau tahu itu? Kasih lah. Betul? Kasih, kan gitu? Apa saudara? Kasih, ya dikasih. Tahu kan? Betul? Dikasih dulu saya pengertian. Kasih itu apa? Ya dikasih. Haleluya. Hari ini jangan kalian berlomba-lomba mengasihi sesuatu sama sesama saudara. Amin. Kasih itu apa? Ya dikasih. Haleluya. Dikasih, diajari Tuhan saya. Kasih itu apa? Ya dikasih. Coba jawab, sambung. Kasih itu apa? Ya dikasih. Kasih senyum, kasih perhatian, kasih waktu, kasih tenaga. Kasih itu apa? Ya dikasih. Haleluya. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16. Sampai jam berapa saya khotbah ini, Pak Eko? Jam 11. Aku mau khotbah 3 jam ini. Sanggup ya? Betul ya? Jangan jaga kesak kusuk ya. 3 jam aku khotbah ini. Dan aku rindu kali sama dia. Gak pernah rindu, gak apa-apa. Aku rindu. Gak rindu, gak apa-apa. Aku rindu. Yohanes 3 16. Kita baca. Ini ayat emas. 1, 2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan kasih itu apa? Ya
buktinya? Gak ada lah. Kasih itu apa? Ya dikasih. Lalu ada artinya kalau disambung, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang lalu pas. Kasih adalah kasih kalau terasa. Kasih adalah kasih kalau ada bukti. Tuhan Yesus mengasihi dunia. Tuhan Yesus mengasihi kita, ada bukti. Buktinya apa? Mati di kayu salib, darahnya dicurahkan untuk mengampuni dosa kita. Kasih adalah kasih. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, baru ada artinya. Dan saudara yang dikasih, semua kita telah menerima kasih Allah dalam hidup kita melalui Kristus Yesus yang mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, memberikan pengampunan tanpa memperhitungkan pelanggaran kita terhadap Tuhan. Mazmur 103. Kita baca ayatnya yang ke-10 sampai ayat 13. Mari kita baca dua-dua ya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Katakan amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Sejauh tubir laut, Engkau membuat dosa. Terus kesalahan. Terusnya bernyanyi, betapa besar kasih kepadamu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunannya Kau beri, pulihan pengampunannya Kau beri, pulihan pengampunannya Kau beri, pulihan Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Yesus. Bapak Ibu Saudara, itu yang membuat saya menyerahkan diri melayani Tuhan. Sayalah yang paling berdosa di antara semua manusia di dunia ini. Tapi kemurahan Tuhan mengampuni saya, membuang dosa saya ke tubir-tubir laut, dan Dia tidak mengingat-ingatnya lagi. Lalu saya berpikir, apa yang saya beri buat Tuhan? Harta tidak saya punya, uang juga tidak saya punya, tapi saya punya hidup. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini hidupku, ini aku Tuhan. Kuserahkan hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku.
Tidak terasa 40 tahun saya melayani Tuhan. Saudaraku, hanya karena satu dasar. Saya tahu dosa saya diampuni Tuhan. Dan Dia tidak memperhitungkan kesalahan saya. Saya rasakan betapa Tuhan mengasihi saya. Betapa Tuhan sayang kepada saya. Dan apapun gak bisa saya beri buat Tuhan selain hidup saya. Dan setiap kali saya berdoa, itu yang pertama saya ucapkan, terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di kayu salib. Darahmu tercurah untuk mengampuni dosa dan kesalahanku. Kau buang ke tebing-tebing laut. Gak pernah saya lupa itu, Bapak Ibu Saudaraku. Gak pernah saya lupa mengatakan terima kasih sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, berterima kasihlah kepada Tuhan atas pengampunannya akan dosa-dosa kita. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan selalu sama Tuhan. Itu kabar baik yang membuat saya mau hidup sejuta tahun lagi. Karena dulu saudara pernah saya coba bunuh diri 2 kali. Saya gak sanggup menghadapi kehidupan ini. Di mana saya kelas 1 SD, bapak saya sudah meninggal. Ibu saya seorang yang sakit jiwa. Dan setiap tahunnya saya temani dia ke rumah sakit jiwa. Tidak ada yang menemani. Pulang-pulang dari sana, ibu saya sudah di listrik. Dan belum supaya ini pengangkutan. Saya tidak tahu nama-nama jalan. Tapi Tuhan menolong sehingga saya bisa membawa dia pulang. Dan itu membuat saya bosan hidup. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi saya menghadapi hal ini sendirian? Kelas 1 SD, umur 6 tahun, gak ada tempat untuk cerita. Saya pikir sudahlah, saya sudah hidup saya. Supaya saya gak melihat lagi semua keadaan ini. Saya ambil tali jemuran tetangga. Saya buka pintu belakang, saya mau gantung diri. Tiba-tiba ketakutan menimpa saya karena tempat itu gelap. Lalu saya campakkan itu tali. Saya berkata, sudahlah, apa adanya. Lalu saya diselamatkan tahun 84, tanggal 20 bulan 4, pas hari Paskah. Ada tangan terbuka lebar menyambut saya. Wah, saya merasa tidak berjalan di atas lantai. Lalu saya menangis mulai dari gerbang sampai awal. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini hidupku. Saya menangis, terus menangis sampai pulang. Saya terus datang. Gak ada yang melayani. Terus datang sampai hari ini. Katakan amin. Rasakan bagaimana Tuhan mengasihi saudara. Rasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita semua. Itu sudah lebih dari cukup alasan kita mengikut Tuhan dengan setia. Pengampunannya akan dosa-dosa kita. Jaminan keselamatan yang Tuhan berikan, itu cukup bagi kita untuk selalu setia padanya. Dan jangan pernah mundur, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berhenti. Kalaupun ada tantangan, saudara sendiri tahu kami dibuang. Ada alasan untuk berhenti. Beberapa teman kami bilang, sudahlah, aku gak mau lagi jadi hamba Tuhan. Tawar hatinya saudaraku. Tapi kami menguatkan dia. Ayo bangkit. Bisa. Itu sebabnya saya datang tadi. Semua karena anugerah Tuhan. Saya melihat tempat ini. Saya melihat saudara. Saya melihat pujian penyembahan. Saya berkata, Tuhan, baik kami kau Tuhan. Kenapa kehidupan kami difitnah. Baik kau Tuhan, saya katakan. Air mata saya gak bisa saya bentuk. Bagaimana Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan. Amin saudaraku.
Sadarilah itu setiap saat. Pengampunan Tuhan akan dosa-dosa kita setia. Biar hati kita melekat hanya pada Tuhan saja. Semua yang kita punya gak akan ada yang kita bawa. Haleluya saudaraku. Gak apa-apa saya nangis ya. Saya memang cengeng kali orangnya. Pak Munti dulu bilang, ngapain kau nangis-nangis Esther? Kau acing nangis, orang gak nangis katanya. Gimana lah? Baik gak Tuhan itu sudah? Baik. Baik. Jadi kalau sudah berbicara tentang kebaikan Tuhan, seringnya saya pikir, iya ya, ngapain aku nangis? Tapi gak bisa. Baik kali Tuhan itu, amin saudaraku? Iya. Yang kedua, bukti. Buktinya apa? Ada dua. Yang pertama, buktinya kita mengasihi Tuhan, kita lakukan perintahnya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Mudah-mudahan nanti saudara jangan bilang, nangis-nangis nih itu aja sudah bawa berita pulang. Jangan ya, ada yang lebih baik dari nangis tadi ya. Apa berkatnya tadi Master? Nangis-nangis aja yang bilang, gak ngerti pernah minta HP dan sebagainya. Banyak kan yang bagus tadi ya kan? Yuk kita baca Yohanes 14:15, dua-dua ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan dirimu kepadanya. Katakan amin. Siapa yang mengasihi Tuhan, katakan saya. Apa buktinya? Lakukan perintahnya. Siapa yang mengasihi Tuhan, katakan tinggi-tinggi tangan saudara, katakan saya. Apa buktinya? Iya. Sederhana. Jadi kalau Tuhan bilang mengampuni gimana? Ada nenek di sini. Pulang dari sini salaman sayangnya. Karena itu perintah Tuhan. Kalau kau tidak mengampuni, aku pun tidak mengampuni. Jangan ada skete ya. Haleluya. Kalau di zaman kini saya tahu itu suami istri sedang skate. Suaminya kebagian pertama, mana ibu pak? Kedua udah skate itu. Saya tahu itu. Satu lagi duduk di sini satu suaminya. Istrinya sana udah skate itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, suami istri itu duduk berdekatan, amin. Jangan ada skete-skete. Ya, jangan ada keluar dari sini satu, kalau ada di sana berdiri, nyelelong ke sana. Jangan sayang. Perintah Tuhan mengampuni. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya dilakukan. Haleluya. Kalau perintah Tuhan berkata berdoa, apa kita lakukan? Berdoa. Kalau perintah Tuhan berkata renungkan firman-Ku siang dan malam, apa kita lakukan? Dan itu bukti kita mengasihi Tuhan. Sederhana. Jadi apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Kita lakukan perintahnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa melakukan perintah Allah adalah bukti nyata dalam mengasihi Tuhan. Memiliki pengetahuan akan perintah-perintah Tuhan adalah baik, namun belumlah cukup. Jika kita ingin membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti dan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Ada begitu banyak perintah Tuhan dalam Alkitab yang harus kita lakukan. Tidak ada satu perintah pun yang dapat kita abaikan. Maka satu saja pun dari perintah itu kita abaikan, kita disebut pelanggar hukum. Yakobus 2. Di dalam Perjanjian Lama ada 10 perintah. Ya, satu kita lakukan dan yang lainnya tidak, itu melanggar perintah. Yakobus 2 ayat 10 kita baca. Sebab barang siapa
menuruti seluruh hukum Taurat itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukumnya. Jadi saudaraku, satu kita lakukan, tapi satu tidak, itu sudah melanggar. Contohnya, di kota Medan lah, ada satu perintah berkata, jangan belok. Lalu kita belok. Ya, satu lagi berkata pakai helm. Tapi kita nggak pakai helm. Nah, apakah kita itu nggak pelanggar hukum? Pelanggar hukum. Walaupun satu kita lakukan, satu kita langgar, udah termasuk pelanggar hukum. Demikian perintah Tuhan ini. Kalau kita mengasihi sesama, nggak akan kita ingini barang-barangnya. Kalau kita mengasihi sesama, nggak akan kita bunuh dia. Kalau kita mengasihi sesama, nggak akan kita berdusta kepadanya. Kalau kita mengasihi sesama, nggak akan kita saudaraku membenci dia. Nah, itulah saudaraku hukum Taurat. Dicakup dengan dua hukum. Hukum pertama mengasihi Tuhan, dan hukum kedua mengasihi sesama. Jadi saudaraku, marilah kita menjadi pelaku firman. Katakan amin. Jadi mengasihi Tuhan adalah perintah pertama dan utama. Jadi nggak boleh kita pilah-pilah. Kalau dikatakan saudara kekasih, ya mengasihi, oke. Tapi di dalamnya ada mengampuni, enggak lah. Belum bisa mengampuni dia. Apalagi kalau kita tengok mukanya, aduh, nggak bisa tuh. Nah, lalu saudara pindah. Di sana pun nanti bertemu dengan orang yang sama kelakuannya. Saudara pindah lagi. Di sana pun bertemu dengan orang yang sama kelakuannya. Kenapa? Karena tujuan Tuhan untuk mengubah saudara. Sama dengan anak sekolah ujian. Di sekolah ada ujian, kalau nggak bisa naik kelas. Di perkuliahan ada ujian, kalau nggak bisa naik tingkat. Ketika dia hadapi ujian, katakanlah matematika, lalu dia membelok pindah ke fakultas lain, di sana pun dia diuji lagi matematika. Lalu dia pindah lagi ke fakultas lain, di sana pun dia akan diuji lagi. Nah, kapan dia tidak diuji? Ketika dia sudah lulus. Apa saudaraku? Ketika dia lulus. Saudara menghadapi sesama ini, saudara, besi menajamkan besi, kita menajamkan sesama kita. Mari lulus. Haleluya. Nah, itu sebabnya Kenneth Hagin, waktu satu ibu ada jemaatnya, seluruh jemaat bilang, Pak Kenneth keluarkan itu. Sangat menyebalkan. Saudara tahu apa yang dibuat Pak Kenneth Hagin? Dia turun dari mimbar, dia peluk ibu itu. Semua jemaat tercengang-cengang. Dan dia peluk, dan Pak Kenneth Hagin berkata, Ibu, terima kasih banyak ya. Ibu banyak mengubah saya. Melalui hidup ibu, saya banyak berubah. Haleluya. Bersyukur pada anak-anak Tuhan yang ada di sini yang mengubah kehidupan kita. Amin. Haleluya. Salam kanan kiri saudara, katakan aku mengasihimu saudaraku. Jadi jangan ada skete-skete ya. Yang kedua, bukti kita mengasihi Tuhan, rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Mazmur 42. Masih mau mendengar firman ini? Amin. Belum bosan ya? Mazmur 42. Kita baca ayat 2 dan 3. Saya berharap semua kita membacanya dua-dua ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang dan melihat Allah? Sekali lagi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup.
bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Siapa yang rindu sama Tuhan Yesus? Angkat tangan saudara. Oh, haleluya Tuhan. Saudaraku, bukti kita sayang sama Tuhan, kita rindu sama Dia. Apapun saudaraku gak bisa menandinginya. Sama dengan orang haus. Kalau saudara pernah haus, apapun di depan saudara, saudara gak peduli. Yang penting bagi saudara air, karena saudara haus. Nah, saudara pun demikian. Game, gadget gak bisa menggantikan Tuhan, saudara. Saya heran kalau ada orang main gadget di ibadah. Saya heran kalau ada orang main game Facebookan di ibadah. Oke lah, kami gak lihat, tapi bukankah mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang benar dan orang jahat, apalagi di rumah Tuhan? Di mana kasih saudara kepada Tuhan? Saya heran kalau orang bisa menggantikan Yesus dengan uang. Ada satu suatu iming-iming gajinya akan bertambah sekian persen, tapi dia pindah ke agama lain. Saya heran kalau ada orang tega meninggalkan Tuhan demi satu pasangan, laki-laki atau perempuan. Saya heran. Saudaraku, rusak gak bisa hidup tanpa air. Di mana ada rusak, pastilah di situ ada air yang jernih. Itu udah pasti. Biarlah jiwa kita rindu pada Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, jangan ada kerinduan saudara yang lain. Daud berkata, kita baca Mazmur 73, selain Kau tidak ada yang kuingini di bumi. Supaya jadi bagi kita semua. Mazmur 73 ayat 25-26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Katakan amin. Dulu saya kepengen kali punya tas Bonia, sepatu Bonia, jam Bonia. Begitu keinginan saya besarnya, dan sekarang itu dapat semua. Saudaraku, tetap kepuasan saya ketika berdoa. Katakan amin. Tetap kepuasan hati ini ketika saya bertemu Tuhan. Dulu saya berpikir seandainya semua dikabulkan Tuhan. Saudaraku, tetap kepuasan hati ini ketika saya menyembah Tuhan. Ketika saya bersekutu dengan Tuhan. Karena hanya itulah kerinduan jiwa ini. Amin, saudaraku. Biarlah itu menjadi kerinduan kita semua. Bertemu dengan Tuhan. Daud merindukan Allah sendiri. Ia haus kepada Allah. Bukan sekadar ibadah, melainkan Allah dari semua ibadah itu. Daud rindu melihat Allah. Ia rindu melayani Allah. Datang menghadap Allah merupakan suatu kerinduan bagi orang-orang yang lurus hatinya, tetapi menjadi kengerian bagi orang yang munafik. Daud bangun mendahului jaga malam untuk merenungkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayatnya yang 119 ayatnya 148. Ini kesaksian Daud, saudara. Dia punya segalanya, tapi yang dirindukan adalah Tuhan. Saya bacakan. Aku
istana lebih dari apapun, tapi kerinduan hatinya hanyalah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita rindukan Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Haleluya. Yang ketiga terakhir, saudaraku, alasan untuk mengasihi Tuhan. Pertama, ada dua ini, demi nyawa kita. Joshua 23 ayatnya yang ke-11. Kita baca lagi ayat